Mengapa Allah membuat perumpamaan dengan nyamuk? Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk, atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik. Apakah ada sesuatu yang istimewa dari nyamuk? Sampai-sampai Allah menjadikannya sebuah perumpamaan di dalam kitab Al-Quran. Ia adalah makhluk Allah yang memiliki 100 mata pada kepalanya, dan 48 gigi di dalam mulutnya. Namun ia tidak dapat melihat bentuk, maupun warna. Lalu jika ia tidak bisa melihat, bagaimana cara nyamuk mengenali objek sasarannya? Nyamuk memiliki radar yang dapat mendeteksi suhu suatu objek. Dengan radar tersebut, ia dapat membedakan keberadaan manusia atau makhluk hidup lainnya, karena manusia mempunyai suhu yang jauh lebih tinggi daripada suhu benda lain di tempat tersebut. Dengan petunjuk radar tersebut, nyamuk dapat mendekat dan hinggap di kulit makhluk incarannya. Ia memiliki sungut yang terdiri atas 6 pisau. 4 pisau berfungsi untuk membuat luka berbentuk persegi 4 di kulit makhluk yang dihinggapinya. Luka itu pun harus cukup dalam, sehingga dapat mencapai saluran darah. Adapun 2 pisau lainnya, berfungsi laksana pipa penghisap darah. Mengapa seringkali kita tidak bisa merasakan saat pisau sungutnya menembus kulit kita? Hal itu disebabkan karena nyamuk memiliki organ yang bisa membius. Selayaknya sedang dibius, kita tidak dapat merasakannya. Namun saat efek biusnya melemah, kita dapat merasakan efek gatal pada kulit, dan baru menyadari keberadaannya. Nyamuk juga memiliki organ yang dapat mengencerkan darah yang dihisapnya, sehingga darah itu dapat mengalir dengan mudah melalui sumutnya yang halus, tanpa membeku. Selain itu, nyamuk juga hanya menghisap darah tertentu, sesuai dengan seleranya. Karena itu janganlah heran, jika ada 2 orang di suatu ruangan, yang satu tergigit nyamuk, sementara yang lain baik-baik saja. Keistimewaan lainnya adalah, ia memiliki 3 buah jantung. 1 buah jantung berfungsi sebagai pusat peredaran, dan 2 lainnya untuk mengatur gerakan kedua sayapnya. Dengan itu tidaklah mengherankan, jika sayapnya dapat bergerak 600 kali dalam 1 detik. Lebih cepat dari lalat, yang bergerak 500 kali dalam 1 detik. Umumnya nyamuk dikenal sebagai serangga penghisap darah. Dan banyak orang berasumsi bahwa mereka hidup dari darah yang dihisapnya. Informasi tersebut tidaklah sepenuhnya benar. Makanan nyamuk pada umumnya adalah sari-sari bunga. Hanya nyamuk betinalah yang menghisap darah. Si betina menghisap darah karena ia sedang bertelur, dan telurnya membutuhkan protein untuk tumbuh. Dengan cara inilah si betina menjaga kelangsungan generasi penerusnya. Tapi hal tersebut tidak terjadi pada si jantan. Juga karena si jantan tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk dapat menusuk kulit. Dengan keistimewaan yang ada pada nyamuk, makhluk yang kecil ini, Allah juga dapat menurunkan bencana dan malapetaka. Nyamuk dapat menularkan beberapa penyakit berbahaya. Ambillah salah satu contoh, yaitu penyakit malaria. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh protozoa parasit yang merupakan golongan Plasmodium, di mana proses penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles. Tanda-tandanya adalah siklus menggigil, demam, sakit, dan berkeringat. Tidak jarang si penderita mengalami dehidrasi dan kelelahan. Protozoa parasit ini tersebar di wilayah tropis, seperti Amerika, Asia, dan Afrika. Penyakit ini menjadi momok, dan telah merenggut ribuan nyawa. Kata malaria sendiri berasal dari bahasa Itali, yang berarti udara yang rusak. Walaupun pada akhirnya diketahui bahwa penyebaran penyakit ini bukanlah karena faktor udara, tetapi disebabkan oleh serangga nyamuk.
Peranan nyamuk pada penyakit ini tidak diketahui, kecuali beberapa tahun sebelum abad ke-20. Tahun 1897, Sir Ronald Ross, seorang ahli bakteri Inggris, menemukan parasit malaria dalam sistem gastrointestinal nyamuk Anopheles, dan membuktikan bahwa penyakit malaria ditularkan oleh nyamuk. Dia jugalah yang meletakkan dasar bagi metode pemberantasan penyakit tersebut. Atas hasil kerjanya tersebut, tahun 1902, ia menerima penghargaan Nobel untuk bidang fisiologi atau kedokteran. Walaupun sudah berlangsung lama, di beberapa wilayah, malaria masih tetap menjadi sebuah wabah, sampai sekarang. Al-Quran menggunakan kata dan petunjuk yang sesuai dengan fakta ilmiah, jauh sebelum diungkap oleh ilmu pengetahuan modern. Pantaslah jika Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk, atau yang lebih kecil dari itu." Jika nyamuk yang dianggap kecil dan sepele ini saja terlihat begitu hebat, bayangkanlah kehebatan Yang Maha Pencipta, yang olehnya nyamuk diciptakan. Jika nyamuk yang dianggap kecil dan sepele ini saja mampu menyebabkan bencana dan malapetaka, bayangkan dahsyatnya bencana dan malapetaka jika Yang Maha Kuasa murka. Allah menjadikan nyamuk sebagai pelajaran akan kebesarannya bagi manusia yang mau berpikir. Orang-orang jahiliyah dan fasik berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Tapi nyatanya sampai saat ini, belum pernah ada makhluk yang mampu menciptakan seekor nyamuk pun, binatang kecil yang hidup dan bernyawa, yang mereka remehkan penciptaannya. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Allah memberitahukan bahwa Dia tidak pernah menganggap remeh sesuatu pun yang telah dijadikannya sebagai perumpamaan, meskipun itu adalah hal yang hina dan kecil, seperti halnya nyamuk. Sebagaimana Dia tidak menganggap enteng penciptanya, Dia pun tidak segan untuk membuat perumpamaan dengan nyamuk tersebut, sebagaimana Dia telah membuat perumpamaan dengan lalat dan laba-laba. Sebagian ulama salaf mengatakan, "Jika aku mendengar perumpamaan di dalam Al-Quran, lalu aku tidak memahaminya, maka aku menangisi diriku, karena Allah telah berfirman, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya, kecuali mereka yang berilmu." Semoga menginspirasi.